Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bagaimana Pak. kabarnya? Sehat? Siang Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Dan juga mudah-mudahan semua keluarga kita juga terlindung dalam lindungan Allah. Amin. 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 Oke, ini pertemuan pertama kalian dengan saya. Dan kalian ini semua dari SMP 1 bukan? Iya, SMP Ya, 1. SMP 1 ya semuanya ya? Ya. Nah, ini semua kelas 7 dan kelas 8. Bener nggak? Iya, benar. Ya, jadi di kelas Ya 8-nya benar nanti Pak. kelas 8-nya dipersiapkan untuk KSN tahun ini dan kelas 7-nya untuk KSN tahun depan. Nah, jadi lumayan nih. Terutama untuk yang kelas 7. Jadi ada gambaran nanti, ada SMP 6 rupanya. Ya, Zafif dari SMP 6. Bagus. Tentunya nanti yang kelas 7 tetap mengikuti karena nanti tahun depan mungkin di antara kalian yang akan mewakili sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti KSN 2022. Jadi setidaknya kalian ada gambaran, KSN itu rupanya butuh persiapan yang panjang karena materinya banyak. Materinya banyak dan juga materinya itu di atas kelas kalian. Kalau kalian mungkin di sini paling tinggi kelas 8, itu ada materi kelas 9, bahkan materi di SMA. SMA yang fisika, biologi, ada banyak materi dari sana. Jadi sekali lagi persiapan matang itu sangat penting. Yang kelas 8 ada yang tahu? Tanggal berapa kalian mengikuti KSN-nya? Bulan apa? Nggak tahu ya. Kalau tidak salah September atau Oktober gitu kalau Kabupaten Bekasi. Jadi mudah-mudahan ada waktu sekarang Agustus, September 2 bulan. Oke, saya akan mulai saja. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oh ya, suara saya terdengar jelas nggak? Dengeran, Pak. Dengeran, alhamdulillah. Jelas Pak. Ya, oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tenang, berdoa menurut agama yang masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Nah, mudah-mudahan lancar. Oke, kita akan mulai. Saya akan share screen. Karena ini pertemuan pertama, maka saya perkenalan terlebih dahulu. Share dulu deh. Oh iya, nama saya, ini saya bukan Apri ya, bukan. Ini saya pakai akunnya Omega, jadi pakainya namanya di sini Apri, tapi bukan. Nama saya, namanya Kak Wawan. Lebih lengkapnya Wawan Anwar Musadat. Kak Wawan. Jadi selama 5 tahun terakhir saya mengajar di Omega, tapi saat ini saya mengajar juga atau berdinas, baru saja pindah tahun ini, di SD Pantai Bagia di Muara Gembong, jauh. Nah, saya baru penempatan di sana, baru lulus CPNS tahun ini, dan alhamdulillah jadi tahun ini saya lulus CPNS dengan nilai paling baik atau nilai yang paling besar se-Kabupaten Bekasi. Jadi alhamdulillah. Jadi kalian istilahnya tidak ragu lah. Dan saya kalau rumah saya sekarang masih di Cimuning di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Jadi mungkin nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa bertemu langsung atau bisa chat WA. Ini saya tulis WA-nya di kolom chat-nya. Jadi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa lewat chat, misal di luar jam kita mengajar online seperti ini, kamu punya pertanyaan, silakan kamu chat ke akun WA saya.
Bentar, saya tulis dulu. Ini 0838 9786 1004. Itu WA saya. Oke, semua udah siap? Siap? Oke, ada 24 partisipan hari ini. Saya izin share screen. Sudah terlihat layarnya? Sudah ya, sudah terlihat ya. Sekali lagi kita materinya adalah IPA, KSN IPA untuk tahun 2021. Nanti kita kegiatannya ada dalam bentuk pemberian pendalaman materi. Setelah itu nanti ada semacam, karena ini pertemuan pertama, saya akan berikan semacam tryout atau uji coba. Saya ingin tahu kemampuan awalnya berapa. Oke, terlihat nggak layarnya, teman-teman? Adik-adik, terlihat? Sudah terlihat. Terlihat, oke. Terlihat, Pak. Ya. Nah, tentunya karena ini pertemuan pertama, saya akan beritahu dulu silabusnya. Nah, nanti, oh ya, silabusnya bukan di file ini. Silabusnya di file luar, tapi kurang lebih ada sekitar 40 materi yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk hari ini, inilah yang akan kita bahas. Ini kita akan bahas tentang pertama asal-usul kehidupan, ciri-ciri makhluk hidup, perbedaan makhluk hidup dan benda mati, faktor biotik dan abiotik, dasar klasifikasi, keanekaragaman, tingkat gen, spesies, ekosistem, dan besaran satuan dan pengukuran. Yang pernah kalian pelajari, nih, terutama yang di kelas 8, ini nomor 8 sudah harusnya, nomor 7, oh 7 belum, karena baru semester 1, sama ini, ciri-ciri makhluk hidup, ini kelas 7 kalau tidak salah, jadi harus kamu paham. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Ini materinya tidak ada di SMP, tapi adanya di SMA. Nanti kamu ketemu materi ini di SMA kelas 12 biologi. Tapi tidak apa-apa, kamu harus tahu terlebih dahulu, karena di silabus KSN-nya ada. Oke, kelihatan? Udah pindah kan layarnya? Sudah? Sudah, Pak. Terlihat ya, terlihat materi yang baru ini ya. Nah, jadi tentang asal-usul kehidupan, ini kita mempelajari sejarah kembali, karena dulu ada beberapa teori tentang asal-usul kehidupan. Nanti ada yang namanya teori abiogenesis, biogenesis, teori evolusi biologi, dan teori evolusi kimia. Dan yang perlu kamu catat, nanti mungkin bisa kamu catat di buku tulis kalian. Pertama adalah pengertian teorinya, dan juga siapa sih orangnya. Karena itu kadang-kadang muncul jadi pertanyaan di KSN nanti. Kita mulai dari materinya. Nah, sekali lagi ini ada 4 teori yang akan kita bahas hari ini. Pertama, abiogenesis, biogenesis, evolusi kimia, dan evolusi biologi. Kita mulai dari teori yang pertama. Oke, yang pertama teori abiogenesis. Abiogenesis. A artinya tidak, bio artinya makhluk hidup, genesis ini pembentukan. Jadi secara diartikan ini ada yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu dulunya
dulunya itu berasal dari benda mati atau benda yang tidak hidup, atau pembentukannya ini terjadi secara begitu saja. Jadi atau disebutnya generasio spontan. Jadi ya udah ada gitu aja. Itu teori dari abiogenesis. Jadi ada secara spontan atau berasal dari benda yang tidak hidup. Kalau manusia, kamu tahu siapa ya manusia pertamanya? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Iya, Nabi Adam. Tapi kalau ada kamu pernah dengar juga yang namanya teori evolusi Darwin, itu mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, tapi tidak kita masukkan ke sini karena itu sudah banyak dibantah. Jadi masa manusia berasal dari kera? Kita sebagai orang yang beragama harus paham bahwa manusia itu pertamanya adalah Nabi Adam, bukan kera. Tapi kalau yang percaya silakan, berarti dia keturunan kera. Oke, jadi sekali lagi abiogenesis. Ini tokoh-tokoh yang pertama dulu mempeloporinya ada yang namanya Aristoteles, ini orang Yunani. Anthony van Leeuwenhoek, ini orang Belanda, dan Noah-Dinem, ini orang Inggris kalau tidak salah. Nah, silakan kalau boleh dicatat silakan. Jadi sekali lagi abiogenesis Aristoteles. Ini tokohnya. Terus ada Anthony van Leeuwenhoek dan John Needham. Aristoteles bilang bahwa ya makhluk hidup itu ya udah terbentuk dengan sendirinya, ya ada aja, langsung ada aja. Sama dengan Anthony van Leeuwenhoek, dia juga mengatakan bahwa ya udah makhluk hidup itu terjadi begitu aja. Dan kalau John Needham ini sudah mengatakan bahwa kehidupan itu dapat timbul dari barang mati atau benda mati. Seperti yang dari abiogenesis, benda mati. Ini dulu dipelopori oleh 3 tokoh ini. Ini tidak pernah ada di SMP nih, di SMA. Jadi nanti, oh kamu tahu duluan. Nanti kalau kamu masuk SMA, biologi, kamu tahu duluan, oh rupanya ada namanya teori abiogenesis. Katanya makhluk hidup berasal dari benda mati. Tokohnya Aristoteles, Van Leeuwenhoek, dan John Needham. Selanjutnya ada namanya teori biogenesis. Bio artinya makhluk hidup. Nah, di sini dia mengatakan bahwa teori ini mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Jadi dari makhluk yang sebelumnya ada makhluk yang baru. Nah, biogenesis. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Ada 3 tokoh ini yang mendukung biogenesis. Bisa kamu tulis mungkin di buku catatan kalian. Ada namanya Francesco Redi, terus ada Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mungkin kalau pernah dengar atau pernah main ke Bandung yang namanya Tol Pasteur yang ada di Bandung. Nah, ini asal namanya dia dari sini, Louis Pasteur. Masih di Pengalengan Bandung, Louis Pasteur. Dan ini dari kita akan bahas, sudah ditulis atau belum untuk yang biogenesis? Bentar, Pak. Ya, silakan kalau ditulis, nanti catatan buat kalian. Jadi tokoh-tokohnya, terkadang ini keluar teori biogenesis itu siapa, atau nanti siapa yang, karena ketiga ini akan melakukan percobaan yang berbeda. Nah, biasanya percobaannya apa dan tokohnya siapa yang pernah keluar di KSN seperti itu. Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Ini adalah 3 tokoh yang mendukung teori biogenesis. Oke, kita akan lanjut. Nanti kalau terlewat, nanti saya akan kirim filenya, file ini ke WA Group. Oke, kita akan bahas ini sekilas saja karena waktu itu terbatas rupanya. Ada namanya Francesco Redi. Kalau percobaannya dulu dia mencoba dengan daging.
dia 3 kali melakukan percobaan atau 3 toples, 3 wadah. Kalau toples yang pertama dibiarkan terbuka. Kalau toples yang kedua ini ditutup rapat. Toples yang ketiga ini ditutup kain kasa. Jadi ada kain. Kalau kain udara masih bisa masuk. Kalau yang kedua ini rapat, jadi udara tidak bisa masuk. Rupanya sekali lagi dia biasanya toples dan terbuka. Itu kata kuncinya kalau ready. Kalau toples pertama rupanya otomatis kan. Kalau daging dibiarkan terbuka banyak apa? Lalat, lalatnya banyak. Akhirnya adalah larva atau belatung. Timbul larva. Nah, kalau yang toples kedua karena ditutup rapat, ini dagingnya tidak busuk. Tapi dan juga tidak ditemukan larva atau belatung. Jadi karena nggak busuk, nggak ada belatung, dan karena memang rapat. Dan yang ketiga, ini tadi ditutupkan kasa, dagingnya busuk. Dan tidak ditemukan belatung di dalam dagingnya. Mungkin kalau belatungnya adanya mungkin di daerah penutupnya, sedikit itu pun. Nah, ini percobaan ready. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya, ini. Kalau yang 2 dan 3, itu menghasilkan belatung. Maaf, kalau 1 dan 3 itu menghasilkan kayak ada belatungnya, lalatnya. Tapi kalau 2 tidak. Nah, dari mana sih tadi belatungnya? Nah, belatungnya ini berasal dari telur lalat. Telur lalatnya hinggap, terus telur tersebut menetas. Menjadilah larva. Kalau kalian punya makanan, terus ditempeli lalat, dan dilihat dulu tuh makanannya. Ada telur lalatnya enggak? Biasanya warnanya putih-putih. Nah, itu kalau dibiarin lama-lama menjadi belatung atau larva lalat. Nah, di sini kalau yang 3 itu membusuk tapi belatungnya di atas biasanya. Itu ready. Pokoknya intinya kalau si ready ini percobaannya dengan toples dalamnya daging, ada yang ditutup, ada yang terbuka, ada yang pakai kain. Intinya itu. Kalau ada terus ada lalat, ada larva. Nah, selanjutnya Spallanzani. Ini orang Itali. Dia kalau dia ingat, kalau Spallanzani ini dia pakai kaldu. Ingat, kaldu. Dia memakai 2 labu percobaan. Labu yang pertama ini diisi air kaldu, terus dididihkan. Jemin, didiamkan atau didinginkan. Nah, di kaldu ini pasti ada mikroorganisme. Kemudian di labu yang kedua ini hasil pendidihannya tadi tutup rapat dan diolesi parafin atau semacam lilin. Nah, tentunya di sini tidak ada mikroorganisme. Dan airnya pun tetap jernih. Nah, kalau yang labu pertama ini ada mikroorganismenya karena terbuka, jadi ada udara yang bisa bersinggungan. Nah, kalau yang ini udara tidak bersinggungan sehingga tidak ada mikroorganisme. Maka di situ kesimpulannya adalah mikroba tadi itu bukan dari kaldu, bukan dari benda mati, tapi berasal dari udara. Karena ada singgungan udara, maka yang tadinya kalau yang dibiarkan terbuka tadi terkontaminasi mikroba atau bakteri, sedangkan kalau yang tertutup itu tidak. Nah, itu Spallanzani. Sekali lagi, dia itu percobaannya tentang air kaldu, menggunakan air kaldu. Ada yang dibiarkan terbuka, ada yang tertutup. Itu kesimpulannya, atau itu intinya yang bisa kamu mudah mengingat. Kalau tadi si ready. Tadi ready pakai apa? Ayo, masih ingat tadi ready pakai apa? Daging. Pakai apa? Daging. Ditaruh di Daging toples. ditaruh di toples. Iya, daging taruh di toples. Nah, 3 toples tuh. Nah, kalau si Spallanzani ini pakai air kaldu.
Iya, kaldu. Oke, ini Spallanzani. Satu lagi. Tadi ready, Spallanzani. Nah, oh iya, rupanya ada juga yang keberatan. Karena yang pendukung dari teori abiogenesis ini bilang bahwa tetap aja itu pakai udara. Pakai udara, pengaruh udara. Sehingga terjadilah namanya generasio spontan. Atau yang tadi abiogenesis. Jadi ditentang tuh. Ya, namanya juga teori belum terbukti juga 100%. Oke, selanjutnya namanya percobaan Pasteur atau dari Louis Pasteur. Nama prosesnya namanya pasteurisasi. Intinya adalah hampir sama kayak yang tadi, kayak yang si Spallanzani. Tapi kalau yang si Pasteur ini dia pakai pipa yang bentuk lehernya angsa. Jadi ini tuh kalau di sini lehernya angsa, jadi agak melengkung. Nah, lengkungan ini menyebabkan udara ini tidak bisa bersinggungan atau bersentuhan dengan kaldu secara langsung. Tapi kalau labunya dimiringkan sehingga bisa air kaldunya ini nyampe ke ujung pipa, rupanya ini kaldunya menjadi keruh. Jadi keruh. Kalau yang tadi tegak, ini tetap jernih. Tapi kalau udah dimiringkan, yang ada persinggungan udara dengan kaldunya, jadi keruh. Keruhnya gara-gara ada mikroorganisme. Sama, ini pun dari persinggungan udara. Ini Pasteur. Kesimpulannya apa? Nah, dari kesimpulan tadi, nah ini nih biasanya di soal juga kadang-kadang ada. Oh, rupanya membuktikan bahwa paham atau teori abiogenesis ini sudah tumbang. Karena makhluk hidup itu rupanya berasal dari makhluk lain. Bukan dari benda mati. Nah, dari situ ada teori yang menyatakan bahwa yang pertama, omne vivum ex ovo. Atau makhluk hidup berasal dari telur. Ada juga teori yang kedua, omne ovum ex vivo. Ovum ex vivo. Jadi telur berasal dari makhluk hidup. Vivum ex vivo. Nah, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini kalau mau ditulis silakan. Vivum ex, kalian bisa menghafalnya sih, mudah-mudahan bisa hafal. Vivum ex oppo. Vivum itu pokoknya makhluk. Kalau yang ada o-nya, oppo, opum, itu telur. Vivum ex oppo, opum ex pipo. Pipo, pipum, nah itu sambil. Tapi kalau pipum bentuknya jamak. Pipum ex pipo, makhluk hidup ya dari makhluk hidup yang lainnya. Atau dari makhluk sebelumnya. Itu dari teori abiogenesis. Masih ingat tadi siapa aja orangnya? Ayo, tadi teori biogenesis tadi siapa aja tokohnya? Ada yang tahu? Masih ingat? Ready. Siapa lagi? Spallanzani. Iya, Spallanzani dan Louis Pasteur. Pasteur. Iya. Kalau tadi yang abiogenesis yang kamu ingat siapa? Siapa tadi? Yang abiogenesis tadi siapa yang kamu ingat? Lorenza. Siapa? Lorenza. Ini suaranya siapa nih? Imut banget suaranya. Mantap. Oke, ya tadi ada Aristoteles tuh. Kamu harus hafal tuh mau nggak mau karena biologi. Biologi ada istilah gitu, kamu harus hafal. Karena indahnya biologi itu kita mempelajari tentang makhluk yang hidup atau semuanya yang ada di alam. Itu indahnya biologi. Oke, lanjut. Lanjut. Tadi sudah ada dua teori, ada biogenesis dan abiogenesis. Dan selanjutnya namanya teori evolusi kimia.
Nah, kalau ini dia bilang bahwa dulu nih, termasuk kita nih, manusia, itu terbentuk pertama kali di bumi berupa yang namanya makhluk bersel satu. Ya, bersel satu. Mungkin semacam amuba, seperti itu. Nah, tapi dia mengalami evolusi. Sehingga menjadi beberapa bentuk. Ada protozoa, porifera, coelenterata, moluska, sehingga kita menjadi mamalia. Nah, itu kata evolusi kimia. Karena ada yang lucu memang. Masa kita di bersel satu? Nah, teori pertama ada Harold Urey. Karena tadi ini berhubungan dengan kimia, ya otomatis di sini pasti ada hubungan dengan kimianya. Nah, dia bilang bahwa kalau si Urey ini bilang bahwa makhluk hidup itu dari berbagai molekul zat yang ada di atmosfer. Jadi ada di atmosfer itu ada metan, ada amonia, ada uap air, ada hidrogen. Ditambah lagi dengan bantuan energi dari listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis. Sehingga dengan adanya energi tadi bisa menyebabkan evolusi. Itu kata Harold Urey. Terus sekali lagi, dia bilang kalau dari atmosfer, dari zat yang ada di atmosfer. Itu teorinya Harold Urey. Dan di kondisi atau didukung juga dengan adanya zat hidup yang paling sederhana, yang susunan kimianya disamakan dengan kimia virus. Jadi ada yang itu paling sederhana. Nah, terus dari zat yang tadi, yang simple tadi, yang sederhana tadi, berkembang menjadi organisme atau yang jadi lebih kompleks. Ya, intinya tadi kalau di Urey bilang dari zat yang di atmosfer ditambah dengan bantuan energi dari kayak biolistrik, dari petir, sehingga menyebabkan evolusi yang tadinya dari kimia yang sederhana menjadi yang lebih kompleks seperti diri kita saat ini, jadi manusia, menjadi kucing. Itu dibilang oleh Harold Urey. Lagi namanya Stanley Miller. Stanley Miller ini hampir sama. Jadi dia mengatakan ada metana, amoniak, gas hidrogen, uap air. Nah, di sini dia membuat gambarnya sendiri. Di sini dipanaskan, nanti ada di sini ada uap airnya. Di dalam sini ada metan, ada amonia, ada hidrogen, nanti ada uap airnya. Nanti di akhir sampelnya ini akan terkandung senyawa organik. Jadi akan mensintesa senyawa organik. Oh, dia bilang, oh rupanya benar dari kiat kimia katanya makhluk hidup. Akhirnya dengan bantuan elektroda ini dengan, kalau kamu pernah dengar elektron, ini berhubungan dengan energi listrik. Jadi ada uap air, ada gas metan, dialiri listrik, terkondensasi. Nah, akhirnya di sini nanti muncul senyawa organik. Organik ini semacam yang mungkin bisa hidup. Dia bilang gitu di percobaan Stanley. Jadi intinya sama dia dari zat-zat kimia. Nah, di sini dari eksperimen Miller ada petunjuk bahwa satuan kompleks dalam kehidupan itu seperti karbohidrat, asam amino, protein terbentuknya dalam kondisi abiotik. Ada yang tahu apa itu abiotik? Harus menjaga tak hidup. Iya, tak hidup. Tadi kan kayak uap air dan ada metana itu benda-benda abiotik. Nah, dari situ muncul organik. Nah, dia menyebutkan itu similar. Lagi biologi, evolusi biologi. Nah, kalau ini biologi, karena maka ini bahasa dari makhluk hidup. Melundut.
masker doang. Enggak makan itu iya. Borong pada borong mobil antrian. Soalnya aku udah tinggal sekolah aku enggak ada. Aku sekolah Bentar, saya yang hijab dari ya, saya dulu. Saya jadi doang buat kerja kan itunya. Oke, lanjut. Jadi satu kain di kantor harus wajib pakai kain. Semalam udah sedih kata gua, ntar gua pindah sendirian. Alexander Oparin, tolong di mute. Saya suka mute juga. Udah sedih semalam kata gua ntar pindahan sendirian, nggak ada yang nemenin. Oke, lanjut. Selanjutnya, teori evolusi biologi. Nah, dia bilang kalau menurut Oparin, ini tokohnya, senyawa kompleks yang tadi itu berlimpah di lautan. Nah, begitu juga energi yang berasal dari sinar ultraviolet dari matahari. Sehingga senyawa organik tersebut itu merupakan sop purba. Sop purba atau sop primordial. Intinya adalah dia bilang bahwa intinya di sekitar kita ini seperti di lautan, daratan, ini banyak senyawa organik yang ditambah dengan energi sinar ultraviolet sehingga menjadi sop purba. Jadi semacam banyak sumbernya dari biologi. Tapi sekali lagi yang sudah eksperimen itu kimia, tapi kalau biologi ini belum ada eksperimennya, jadi masih diragukan. Memang semuanya pasti meragukannya. Oke, kesimpulannya? Sebenarnya nggak usah. Inti tadi, ada yang masih ingat? Tadi yang kimia siapa namanya? Ya, tadi yang kimia tokohnya siapa tadi? Ada yang masih ingat? Siapa? Yang teori evolusi kimia? Stanley Miller bukan, Pak? Iya, tuh Miller. Oke. Coba nih, kita sedikit kuis. Ada yang tadi. Oke, coba dari yang tadi nih. Yang bukan teori abiogenesis, siapa? John Nedan. Siapa? John Nedan. Yakin? John Needham nih, coba ya. John Needham, apakah John Needham? Ya, bukan. Siapa? Francesco Redi. Itu. C. Kalau Aristoteles abiogenesis. Ini yang pertama tadi. Kalau yang Redi ini, ingat. Dia biogenesis. Iya. Kalau yang Van Leeuwenhoek, Aristoteles, John Needham, ini semuanya baru abiogenesis. Ini yang bukan. Oke, next question. Coba ini. Makhluk hidup terjadinya begitu saja adalah pendapat dari pelopor teori abiogenesis. Siapa? Louis Pasteur, Aristoteles, John Needham, Anthony Van Leeuwenhoek. Siapa kira-kira? Siapa? Anthony Van Pasteur. Anthony Van Kak.
Louis Pasteur. Louis Pasteur. Coba. Pasteur. Kak. Kalau yakin A nih, iya coba. Louis Pasteur, bener nggak Louis Pasteur? Sayang sekali, benar. Bener, pinter. Louis Pasteur, dia bilang begitu aja. Oh maaf tadi Louis Van Hook, yang saya punya Van Leeuwenhoek. Yang saya katakan tadi Van Leeuwenhoek. Oh, salah berarti. Kalau Louis Pasteur ini bukan salah, bukan. Louis Pasteur ini yang tadi, yang dia teori biogenesis, kalau masih ingat. Oh iya Pak, salah baca saya, maaf. Iya, apa? Lanjut. Kan salah, kok benar? Ya udah. Oh, oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Oke. Pada percobaan ready, apa yang terjadi ketika toples diisi sekarat daging dan dibiarkan terbuka? Ayo, apa tadi? C. Jadi kalau Daging toplesnya membusuk. Daging membusuk. apa? Daging membusuk. Daging? C. Coba ya, saya coba. Daging D, membusuk. Pak, D. D. Wih. Daging membusuk, benar. Yeay, betul. Jadi daging membusuk. Tadi kan kalau dibiarin terbuka, otomatis ada lalat yang menghinggapinya. Maka nanti dagingnya busuk, ada belatungnya. Oke, next question. Nah, tadi nih, yang bukan termasuk teori abiogenesis. Tadi ada 3 tuh. Ayo, kira-kira yang mana? Omnivivum ex ovo, Omnivivum ex ovo. Ingat yang bukan ya? Ovum ex vivo, vivum ex vivo. B. Yang mana? B. Omne ovum ex ovo. Ini benar nih. B. Ovum. Ovum tadi apa ovum? Telur. Telur. Ex ovo berarti telur berasal dari Telur. telur. Iya. Benar sekali. Keren, mantap. Telur berasal dari telur. Ayam dari mana? Ayam dari mana? Dari telur. Jadi duluan ayam atau duluan telur? Telur. Saya, Pak. Oh, dong kamu iyalah. Duluan emaknya beli. Oke, lanjut next question. Tadi teori evolusi kimia. Oleh siapa tadi? Ayo, masih ingat? Stanley Miller bukan Pak? Apa? Stanley. Stanley? Stanley Stanley Miller. Miller. Wih, pintar. Kalau Aristoteles tadi apa? Teori apa dia? Abiogenesis. Iya, kalau Ready? Oh iya. Iya, pintar. Wih, hebat. Mantap. Stanley Miller, dia memang pelopor evolusi kimia. Nah, tadi Miller bilang tadi ini percobaannya pakai bahan-bahan apa? Kecuali, nah tadi ada metana, amoniak, oksigen, uap air. Kira-kira yang bukan ya, ini yang bukan, sekali lagi yang bukan. Jadi bahannya apa aja? Ayo. Metana, amoniak, oksigen, uap air. Gas Yang mana? oksigen. Gas? Oksigen. Wih, pintar ya. Hebat. Tadi metana termasuk, amonia termasuk, uap air. Jadi metana, amoniak, dan uap air ini adalah zat yang tadi terkandung dalam atmosfer, dia bilang. Hebat. Oksigen. Wih. Nah,
tadi? Alexander Oparin. Jangka waktu yang amat panjang memungkinkan lautan menjadi timbunan senyawa organik. Yang disebut apa? Nah, ini enak nih. Sop mana yang mau? Purba. Purba. Saya mana sop? Kalau saya anak kan sop buah. Sop buah, panas-panas begini sop buah. Sop purba ya? Iya. Keren. Ingat tuh Oparin bilang sop purba di lautan banyak katanya. Aukarin. Bukan Aukarin, Oparin. Oparin. Oke, itu materi yang pertama. Jadi sekali lagi, tadi ada teori apa aja? Masih ingat? Teori biologi dan teori kimia. Iya, bukan. Apa? Teori Biologi dan teori Biogenesis. kimia. Abiogenesis. Iya, terus Biogenesis. biogenesis. Ada 4 ya. Biogenesis, abiogenesis, evolusi kimia, dan evolusi biologi. Biologi. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan itu ya, kamu di luar kepala lah. Harusnya tahu. Oke. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup. Ini mah di luar kepala. Saya yakin udah bisa lah. Tahu kan ciri-ciri makhluk hidup apa? Apa makhluk hidup ciri-cirinya? Bergerak. Punya Bergerak. tangan, punya kaki. Ya punya tangan, punya kaki. Yang punya tangan kaki bukuannya kayak Punya kaki juga Punya kan? ekor. Iya. Itu bernapas, bergerak, cita Punya rasa, mulut. reproduksi. Iya. Punya mata. Kalau ini biasanya tipe soalnya adalah ditimbulkan adalah gambar, biasanya gambar Hewan. kamu Hewan. mau hewan, mau tumbuhan, terus kamu Oh, yang hidup menentukan. pokoknya gitu ya. Iya, kamu dia ciri-cirinya masuk yang mana? Ini saya pikir mudah, harusnya bisa. Terus ada lagi tadi biotik dan abiotik. Nah, ini faktornya. Faktor biotik dan abiotik. Harusnya makhluk hidup, cahaya matahari, ini biotik nih. Jangan lupa nih, ini kelas 7 ya? 7 udah belajar belum? Hah? Nah, di sini kalau yang abiotik Kenapa, ini Pak? benda tak hidup. Bukan cuma batu, tapi di sini cahaya matahari juga masuk. Suhu juga masuk, kelembaban, air, tanah, udara. Nah, antara biotik dan abiotik ini terjadi biasanya interaksi. Misalnya, kita manusia nggak bisa hidup loh tanpa udara. Manusia makhluk apa? Makhluk sosial. Makhluk sosial, benar kalau dalam IPS. Nah, tapi kalau dalam biologi, dia termasuk makhluk hidup atau biotik. Nah, kalau udara itu termasuknya abiotik. Nah, udara itu gara-gara apa adanya? Kayak oksigen itu gara-gara ada apanya? Karena ada udara. Mana oksigen? Udara. Udara dari pohon. Kalau pohon ini tebang, Ada udara. Bisa napas. Oksigen semakin menipis. iya. Nah, itu dia. Kenapa interaksinya? Itu interaksi. Saling berinteraksi. Oke. Oke. Sampai sini tanyain nggak? Sampai sini mau tanyain? Enggak. Enggak. Tidak ada, Pak. Oke. Ya, itu saya pikir masih mudah. Selanjutnya, saya akan bahas tentang yang namanya dasar-dasar klasifikasi. Ini kelas 7 kalau nggak salah, semester 2. Kalau yang kelas 8 mungkin pernah belajar. Tahu kan klasifikasi apa? Klasifikasi apa? Taunya klarifikasi. Klarifikasi. Bukan, ini klasifikasi, kelas. Nah, Iya,
Oh ini masuknya nanti di pertengahan semester 1 kalau nggak salah, kelas 8. Nah, ada namanya klasifikasi. Klasifikasi itu artinya menggolongkan, mengkelaskan makhluk hidup. Kamu pernah dengar yang namanya mamalia? Pernah. Apa mamalia? Apa mamalia? Itu yang Hewan yang bernapas Hewan yang menggunakan melahirkan. insang. Iya, melahirkan. napasnya pakai udara. Ikan juga pakai udara. Bukan, emang ikan nggak pakai air. Pakai udara sama oksigen. Nah, tapi dia bernapasnya pakai insang. Iya, nah kalau ikan, dia termasuknya apa? Ayo, kan kita mamalia. Kalau ikan apa? Kalau lumba-lumba mamalia kan. Mama iya, tapi kalau ikan itu masuk ke Pisces. Nah, beda. Nah, di sinilah ada yang namanya klasifikasi, digolongkan. Oke, kita baca lebih lanjut. Bentar. Keluar dulu. Saya cari file dulu sebentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini namanya klasifikasi makhluk hidup. Saya ambil dari yang ada di sumbernya oleh Said Sunianto. Nah, klasifikasi itu menggolongkan, mengelompokkan. Jadi misalnya kamu nih atau kita nih dikelompokkan menjadi mamalia karena kita semuanya sama-sama melahirkan, ya dilahirkan atau melahirkan deh. Tapi saya nggak melahirin ya. Yang melahirkan perempuan. Nah, terus ada lagi. Ya, sebentar. Nah, lagi. Tadi ilmu yang klasifikasi namanya taksonomi. Nah, dipeloporinya oleh yang namanya Carolus Linnaeus. Kamu nanti belajar taksonomi. Ini kelas 8 kalau nggak salah. Nah, kalau ingin mengklasifikasikan, maka kamu harus mencari kesamaannya. Kesamaan dan juga perbedaannya. Jadi, kita apa bedanya dengan kera? Kita kan berbeda. Nah, diklasifikasikan berbeda. Kita berbeda dengan ikan. Iya. Nah, kemudian, nah ini jangan lupa nih. Dalam taksonomi ada 7 tingkatan. 7 tingkatan. Ada yang pertama kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Sekali lagi, ada 7 tingkatan. Ada kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Kalau saya biasanya mengingat dengan cara ini nih. King, nih kalau saya gampang mengingatnya, king di kelas, king di kelas, ora danta. Jadi kalau gampang singkatannya, jadi nanti kamu disuruh menghafal, kamu hafal king di kelas, ora danta. Familinya bergen spesial. Ini kalau saya biasanya dengan singkatan-singkatan seperti ini biar saya gampang menghafal. Kamu pun bisa.
King di kelas Oradanta, familinya bergen spesial. King, kingdom, D-nya divisi, kelas, Oradanta, ordo atau bangsa, family ini suku, gen, genus, spesial, spesies. Ini 7 tingkatan yang ada di dalam taksonomi. King di kelas Oradanta, familinya bergen spesial. Nanti kamu kok bisa, kalau materi yang panjang, yang harus menghafal, kamu bisa dengan seperti ini, buat singkatan-singkatan, itu memudahkan kamu. Nah, kalau kingdom, kalau kita kingdomnya adalah kingdom dari yang namanya animalia. Ada, jadi kalau kingdom itu ada yang namanya monera, ada yang namanya fungi, animalia. Nah, kita animalia nih. Plantae. Itu kingdom. Ada 6 kingdom, ada sistem 8 kingdom. Nah, sekarang yang paling baru namanya 8 kingdom. Jadi pertemuan saya itu kita bahas. Yang kingdom itu 8 kingdom itu apa aja sih? Nah, terakhir yang tingkatan paling kecil namanya spesies. Kayak kita nih, spesies apa kita? Makhluk hidup. Iya, spesies apa? Kita kan termasuk yang namanya Spesies mamalia. Nah, itu mamalia, itu namanya spesies. Spesies mamalia. Oke, ini boleh kalau mau tulis nih, King di kelas Oradanta, familinya bergen spesial. Ini cara saya buat menghafalnya. Jadi urutan dari yang paling besar, ini kingdom, kerajaan hewan, kerajaan tumbuhan. Terus didivisikan atau dibagi-bagiankan. Di kelas, di bangsa, suku, marga, dan jenis. Itu terakhir. Dek, temenin kakak belajar, Dek. Ya, temenin, tenang aja. Oke, lanjut. Sekali lagi, King di kelas Oradanta. Coba, apa tadi singkatan saya? King di kelas Oradanta. Familia, keluarganya, familinya bergen spesial. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu. Kalau nanti di kelas 8 ini ketemu. Contohnya ini. Kingdomnya hewan, filumnya Chordata, subfilumnya King di kelas, divisinya ini. Vertebrata ini apa? Enggak. Vertebrata ini hewan yang bertulang belakang. Iya, terus ada mamalia, karnivor, kanide, canis, spesiesnya terakhir canis familiaris. Nah, di sini yang paling beragam itu spesies pastinya. Ini siapa yo? Ini manusia. Kita termasuk bangsa primata, ordonya primata. Dan spesies kita adalah spesies dari Homo sapiens. Jadi kalau di manusia ini dalam taksonomi seperti ini. Hewan termasuk Chordata, vertebrata, mamalia, masuk primata, hominidae, Homo dan Homo sapiens. Ini manusia, ini kita nih. Kalau tumbuhan, nah ini Plantae, Spermatophyta, Angiospermae. Dan terakhir spesiesnya Mimosa pundica. Dan dia dituliskan dalam bahasa Latin semua. Sekali lagi sudah masuk ke tata nama atau namanya binomial nomenklatur. Jadi ada caranya. Tadi kamu dengar atau pernah dengar yang namanya Homo sapiens, itu kan 2 kata. Nah, yang kata pertama itu harus genus. Sapiensnya
spesiesnya. Jadi sekali lagi, nama pertama genus, nama kedua spesies. Jadi kalau kamu nanti tugas disuruh ngerangkum, misalnya tugas online ada tulisan disuruh ngerangkum, ada tulisan yang Latin yang menunjukkan itu nama Latin dari sebuah hewan atau tumbuhan, nulisnya harus benar. Harus dicetak miring atau di garis bawah. Dan juga kata pertama atau genusnya itu harus huruf besar. Sedangkan spesiesnya harus huruf kecil. Jadi misalnya saya nulis misalnya lewat. Jadi misalnya saya nulis nih Homo sapiens. Kalau di tulisan di buku, kamu kasih garis bawah. Karena kalau miring susah. Ingat, kata pertama ini namanya genus. Yang ini namanya spesies. Tuh, jangan sampai salah. Genus dan huruf pertama genus harus huruf kapital. Jadi utama genus ini huruf kapital. Itu tata nama, jadi nggak salah-salah kalau nulis yang berhubungan dengan nama Latin. Ini manfaatnya bermudah mengenal, terus klasifikasinya. Nah ini saya bilang tadi ada 2 kingdom, 3 kingdom, tapi di silabusnya, di silabus KSN kamu sudah mempelajari yang 8 kingdom. Kalau 2 kingdom ini cuma ada plantae dan animalia. Kalau 3 kingdom plantae, animalia, protista. Kalau 4 kingdom plantae, animalia, protista, monera. 5 kingdom monera, protista, plantae, animalia, fungi. Fungi ini udah masuk jamur kingdom yang baru. Ada 6 kingdom, animalia, plantae, fungi, protista, eubacteria, archaeobacteria. Nah, ada lagi 8 kingdom. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini 8 kingdom. Oke, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Saya akan kirimkan untuk selanjut PowerPoint-nya. Oke, selanjutnya ini mungkin udah pernah. Oke. Namanya besaran dan satuan. Nah, tadi biologi, kita masuk ke fisikanya sedikit. Oke, kelihatan layarnya? Jelek gak kelihatan. Nggak kelihatan? Bank Indonesia tulisannya. Iya, Indonesia. Dengan berapa lagi begitu? Oke, besaran dan satuan. Coba kita masuk ke materinya aja. Ada yang udah belajar besaran? Ini kelas 7, pasti udah pernah kan? Belum. Nah, besaran dan satuan. Masa belum? Kan materi pertama bukan? Materi pertama itu kalau nggak salah besaran. Dan ya ini yang perlu kamu ingat. Besaran, ada namanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7.
Ada masa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ada 7, ingat. Dan di tiap besaran ini ada yang namanya satuan. Kilogram untuk massa, panjang meter, waktu second, kuat arus ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Ini besaran pokok. Kalau yang kelas 8 harus sudah hafal. Kelas 7 nanti dipelajari nih. Saya ada. Nah, saya akan perbesar. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Kelihatan nggak? Gambar Apa? Nggak Gambar tahu, apa? Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak, Pak. Ini namanya adalah jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong ini dia untuk mengukur dengan skala panjang sebenarnya. Panjang. Dengan angka ketelitian mencapai 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, kamu harus bisa cara bacanya. Sekali lagi, kamu harus paham cara membacanya. Cara membaca dari si jangka sorong ini. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini, pertama adalah lihat angka 0 bawah. Jadi lihat di sini, angka 0 bawah ini nunjukin kemana? Nunjukin kemana? Tapi yang dibaca adalah yang ini namanya adalah skala utama. Lihat di sini. Dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3. Jadi yang terakhir sebelumnya. 3. Jadi 3,0 mm. Karena sebelum dari titik 0 ini. Titik 0 bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kalau udah ini namanya skala utama. Oh, skala utamanya 3,0. Ada namanya skala nonius. Kalau skala nonius ini cari yang lurus tuh. Atas dan bawah ini lurus. Sekali lagi, caranya untuk membacanya tadi cari dulu skala utama dengan melihat 0 yang ada di rahang bawah, tapi dilihat garis sebelumnya. Dan untuk yang noniusnya cari yang lurus. Kalau udah, tinggal dijumlahin. Skala utama tadi 3,0. Noniusnya berapa? 0,7. Jadi berapa? semuanya 3,7 milimeter. Oke, coba saya akan coba berikan soal yang lain. Saya akan buat soalnya. Sebentar. Jadi saya lupa buka pennya. Oke, kita coba ya. 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 Ayah. Ayah. Ayah.
Ayah. Ayah. Bang. Bukan apa yang itu. Oke, sorry. Ini kita udah pukul 2 ya, saya lupa. Kita ada tryout hari ini. Nanti kita lanjut lagi yang pesan dan satuan. Saya akan berikan linknya. Link untuk dalam bentuk quizzes. Sekali lagi dalam bentuk quizzes. Ini sebagai bahan saya, kamu itu sudah tahu sejauh mana sih sebenarnya. Nanti saya akan berikan linknya, nanti tolong kamu kerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu soalnya. Sebentar, saya akan stop share dulu. Oke. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Biasa kalau di rumah seperti itu. Saya akan berikan link quizzes, sekali lagi. Tolong nanti kamu isi saja, tidak usah takut. Itu bukan untuk nilai, hanya sebagai penggambaran awal kamu itu sudah sejauh mana atau kemampuan awal kamu itu seperti apa. Saya hanya tahu itu aja. Ya, Pak. Jadi tidak usah terlalu artinya terlalu takut nilai jelek, tidak apa. Saya akan bagikan di kolom chat linknya. Silakan dimulai. Cek ya. Di kolom chat yang ada di Zoom-nya. Silakan mulai bergabung. Ada yang udah mulai gabung? Di mana, Pak? Oh, maaf, salah. Saya ngejapip doang. Sebentar. Silakan. Tuh. Saya sudah berikan link quizesnya. Ini ada kurang lebih 25 pertanyaan. Jadi cukup sampai 14.30. Sudah ada yang mulai? Tinggal diklik saja. Sudah ada yang mulai? Linknya di mana, Pak? Di kolom chat, kolom chat di Zoom. Nah, buka balik itu. Jangan di situ kan balik, kalau balik di situ. Ada kan? Bentar. Di Zoom. Mana? Mana kalian chat Zoom? Ya. 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 Ini kayak Tuh, pencet tuh. gitu. Oke. Kalau saya juga sudah kirimkan linknya melalui WhatsApp. Nanti tinggal kamu ikuti saja. Bentar, kalau itu saya itu dulu deh.
Terus kamu jalan. Bentar, saya akan Link. coba ubah deh biar kuota Zoom kamu juga lebih hemat. Itu malik dari nasa apa tadi nih? Itu yang mulai. Hah? Saya kirim lewat WhatsApp ya. Saya kirim lewat WhatsApp aja linknya. Ano, Maaf yang terbaru. Jadi kita akan akhiri Zoom-nya lebih awal, tapi kamu kerjakan kuisnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu soal tersebut. Ya, Pak. Pak, materi filenya jadi dikirim enggak? Jadi nanti saya akan kirim. Oke. Jadi sekali lagi link Zoom-nya, link quizisnya yang ada di chat WhatsApp. baik Pak. Ya, Pak. Ya. Dan ini ada 14 sekarang 14:11. Silahkan kamu kerjakan ya kurang lebih 20 menit lah harus selesai karena cuma 25 pertanyaan. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang yang ada di kuis tersebut. Oke, nanti saya akan kirim juga untuk materi yang ada di hari ini melalui WhatsApp saja. Baik, Pak. Oke, sekali lagi silakan Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti yang link atau file presentasi hari ini saya akan kirim, tolong dipelajari. Belajar dari mana saja, silakan boleh cari di Google dari mana saja sehingga kalian bisa lebih kaya. Oke. Ada sebelum saya akhiri lebih awal, ada yang mau ditanyakan? Besok Zoom lagi ya, Pak? Hari ini kalau nggak salah ada Zoom lagi. Untuk tadi kan kita biologi nih, saya lupa. Hari ini kan biologi nih. Kalau yang dengan saya biologi. Nanti yang sore hari itu kalau tidak salah fisikanya. Jam berapa, Pak? Jam berapa? Sesuai jadwal. Jam Iya, pukul 4. Pukul 16. Pukul 16 sampai 17.30 itu kalau itu untuk yang fisika. Jadi saya lupa tadi kalau dengan saya itu khusus yang biologi. Nanti kalau yang siang, yang sore itu untuk yang fisika. Karena ada fisika ada biologi. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak. Oke, cukup ya. Sekali lagi silakan dikerjakan kuisnya. Ya, mohon izin untuk menutup lebih awal karena saya biar Zoom-nya lebih hemat kuotanya. Baik, Ya, Pak. begitu. Ya, tapi tolong dikerjakan. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, makasih, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf karena kalau di teknis di rumah ya seperti ini. Kalau di kelas enak. Tapi kalau di rumah ya beginilah. Kadang-kadang diganggu semua. Saya masih punya anak kecil ya begitulah. Oke, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Jangan pantang menyerah untuk belajar. Baik, Karena Pak. apapun yang kamu pelajari itu akan berguna buat kalian. Saya yakin kalau kita pelajari dengan ikhlas, kalian akan dapat manfaatnya. Karena kuncinya sebenarnya adalah ikhlas dan jujur. Kamu belajar ke sini harus ikhlas dan jujur. Nanti jujur, kalau kamu bilang belum bisa ya belum bisa. Itu namanya jujur. Belajar apapun kuncinya ikhlas dan jujur. Ikhlas dengan gurunya, nerima gurunya seperti apa. Terus jujur, kalau memang belum bisa yang bertanya. Ya, Yang bahaya itu adalah yang nggak jujur. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Doang, ditanya nggak tahu. Itu nggak jujur. Padahal yang rugi siapa? Yang rugi ya kamu sendiri. Siswa sendiri yang rugi. Sekali lagi kuncinya adalah ikhlas dan jujur. Itu. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, tolong dihidupkan kameranya sebentar. Saya mau foto sebentar. Satu. Oh,
Oke, kita akan coba untuk foto dulu sebelum terakhir, sebelum kamu mengisi kuisisnya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan kuisisnya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.